Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, pada siang hari ini alhamdulillah kita bersama-sama duduk di majlis ini, di rumahnya Allah, yang tentu berharap membawa keberkahan buat kita sekalian. Wabil khusus pada saudara Beri Oktavian yang pada siang hari ini berkeyakinan dan beriktikad untuk menjadi mu'alaf. Tentu kita sangatlah bangga dengan niatan daripada saudara Beri Oktavian yang ingin menjadi mu'alaf, yang agama sebelumnya adalah Kristen, mau masuk ke agama Islam. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya, kedepannya Allah berikan hidayah, Allah bimbing ke jalan yang baik, jalan yang benar, yang menuju ridhonya Allah. Amin ya rabbal alamin. Akan tapi sebelumnya ingin tahu sedikit alasan utamanya kenapa ingin jadi mu'alaf atau ingin masuk Islam. Barangkali ada alasan yang lebih alasan yang membuat diri ingin menjadi seorang muslim. Mungkin ada alasan apa itu? Baik, terima kasih Bapak. Saya Beri Oktavian hadir di hari ini. Saya dengan kesadaran diri dan sikap rendah hati saya sebelumnya ada beberapa yang ingin saya ceritakan. Saya sempat kehilangan dari orang tua, dari ibu, dari bapak, jadi almarhum. Dan kekuatan buat di saya ternyata sebagian itu di diri saya sendiri dan lingkungan dari keluarga. Gitu. Terima kasih untuk Pak Ade yang selama ini juga membantu saya, mengingatkan juga sama Mas Yudi, keluarga besar kami memang Muslim. Ya, syukur alhamdulillah. Itu gunanya pertama kegunaan daripada keluarga, saling mendukung, saling mengingatkan, itu bagus. Dalam artian intinya tidak ada paksakan, kan? Tidak ada paksaan dari manapun, dari pihak manapun. Hanya mereka itu memberikan pandangan atau memberikan dukungan, bukan memaksakan. Karena apa? Dalam agama ini memang kita nggak bisa dipaksakan. La ikraha fiddin, kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk masuk ke dalam agama, apalagi agama Islam. Jadi tentu harus berangkat dari diri sendiri, terutama itu masalah keluarga, masalah orang yang lain, itu hanyalah mendukung. Itu yang yang paling utama. Jadi tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan sebelumnya juga dalam agama Islam pun, setelah nanti menjadi seorang muslim, banyak konsekuensinya yang harus ditanggung. Jadi jangan sampai nanti menyesal, artinya saya masuk Islam menyesal, dalam artian kok ternyata banyak banget konsekuensinya, banyak buat kewajiban-kewajibannya dan lain sebagainya. Tentu dalam setiap agama apapun pasti ada konsekuensinya, ya terutama di bidang Islam ini, terutama
Islam terdiri daripada rukun, 5 rukun Islam, yaitu pertama baca 2 kalimat syahadat, melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, zakat, terus beribadah haji jika mampu. Jadi bukan berarti setelah masuk Islam terus kita bebas, itu bukan berarti, justru malah banyak konsekuensinya, banyak kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan yang harus kita laksanakan. Jadi kedepannya ya kita belajar sedikit demi sedikit, yang penting kita berusaha untuk menjadi seorang muslim yang sejati, dalam artian yaitu mengikuti semua apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita dan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan kita. Mungkin itu aja yang perlu dipersiapkan diri kita. Jadi tentu setelah kita menjadi seorang muslim pasti akan ada konsekuensinya yang harus kita terima, yang harus kita laksanakan. Ini langsung aja ya. Untuk menunjukkan waktu, mari kita langsung saja kita laksanakan ikrar kita sebagai pengakuan diri bahwa kita akan menjadi seorang mukallaf atau menjadi seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Dengarkan baik-baik dan ikuti saya ya. Nasbiri Octavian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada diam dulu biar sendiri yang lagi ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sekali lagi biar lebih sempurna. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'ma yukafi nasidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku. Amin. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait.
tu'ti wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala alhamdulillah qadait astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Prosesi ikrar atau pengakuan daripada saudara Berry Octavian telah kita laksanakan. Mulai detik ini saudara Berry Octavian telah beralih dari agama Kristen menjadi agama Islam. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa kedepannya tentu menanti banyak hal-hal, terutama kewajiban-kewajiban yang mesti saudara Berry laksanakan. Di antaranya yang paling utama adalah pesan saya, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Pertama itu dulu, yang kalau memang yang lain belum bisa dijangkau, kalau yang lain terutama sholat 5 waktu, pesan saya jangan sampai ditinggalkan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan sibuk apapun, berusahalah untuk mendirikan sholat 5 waktu tersebut. Jangan sampai ibaratnya kalah dengan waktu, kalah dengan yang lainnya. Sempatkanlah, karena waktu sholat itu tidaklah lama, hanya sekitar 2-3 menit sampai 5 menit. Sempatkan waktu itu. Jadi itu kunci utama daripada ibadah-ibadah kita yang lain. Insya Allah kalau bisa istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu ini, insya Allah untuk ibadah yang lain akan mengikuti dan akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Yang penting bisa melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu ini dengan baik. Mudah-mudahan kita sekalian, ya kita pun yang mudah ibaratnya duluan itu justru malah banyak kesalahannya, banyak dosanya. Kalau Mas Berry mulai saat ini adalah ibarat bayi yang baru lahir kembali, dalam artian semua dosa-dosa yang kemarin telah dilakukan sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sinilah awal saudara Berry Octavian ini mulai dirintis lagi, dicatat lagi semua amal-amalnya. Maka ini kesempatan yang baik buat Mas Berry Octavian. Jaga diri, jangan sampai berusaha, jangan sampai kita melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh agama Allah, sehingga kepada kita selalu menjadi muslim yang baik. Kita dijauhkan dari segala perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Tentu awal yang baik, karena saudara Berry ini mulai dari ini adalah masih suci, masih bersih. Kalau bisa dijaga, jangan sampai kotor lagi. Justru inilah kesempatan yang baik. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita sekalian, khususnya pada saudara Berry Octavian, bisa melaksanakan semua tugas dan kewajiban sebagai seorang muslim, dan bisa meninggalkan semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, sehingga bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba Allah yang sejati, sehingga nanti selalu mendapatkan berkah, rahmat, maunah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedepannya dimudahkan segala urusannya, jadi hamba Allah yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua amal baiknya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti kita kembali kepada Allah, bisa menjadi orang-orang, bagian orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Silakan oleh tambahan. Coba Mas. Mungkin itu saja. Jadi ini udah kita saksikan ya, saksi pertama saudara Mas Yudi, terus Bapak Supangat sebagai saksi bahwa mulai hari ini, mulai detik ini,
saudara Piri Oktavian adalah sebagai orang yang muslim atau mu'alaf menjadi orang muslim. Silahkan keluarga juga untuk mengingatkan dan membimbingnya bersama-sama, karena beliau mungkin masih awam, belum tahu, belum terlalu paham lingkungan atau apa kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Ya tolong keluarga untuk selalu memberikan dukungan, memberikan nasihat, memberikan pengingetan apabila memang ada sesuatu yang perlu diingatkan, perlu dibenarkan. Ya, itu aja dari saya pribadi. Pertama ucapkan terima kasih sudah mau menjadi saudara kami, yaitu saudara agama. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya pribadi mohon maaf atas nama PHM daripada Masjid Kampus At-Taqwa Rawamangun. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.